sudah siap berarti Ini sebenarnya. udah siap. Ini yang bilang bengkak kemana? Nah, ini kan biasanya rata, Pak. Terus kelaminnya yang di sini tuh agak keluar kan. Ini yang betina, Pak. Oh, ini betina. Nah, perutnya agak besar. Jadi cara mencari lele yang benar ya, hati-hati di patiknya. Inilah kelaminnya dari lele yang betina. Ini ya. Jadi beda, tadi tuh rata, yang jantan dia panjang keluar. Inilah kelaminnya. Banyak yang belum tahu. Dapat kelamin kelaminnya jantan. Tapi dia belum siap ya. Tapi udah merah juga. Udah merah itu, tapi masih Masih kurang. muda ya. Cara pegangnya juga gitu. Jadi ini budidaya lele ya, ini indukan. Ini indukan airnya harus keruh ya. Ya. Harus keruh. Ini coba kita kasih makan ya. Hati-hati katanya, airnya melompat. Wow, wow besar itu. Oh. Ini indukan semua ya mas ya? Bukan semua. Berapa kali kasih makannya ini? Satu hari satu kali. Kalau Ini pakannya ya? ya. Apa nama pakannya? Hifrofit. Hah? Hifrofit. Hiprovin. Ada berapa ekor ini? Ada 70-an. 70 ekor ya. Ya. Ini masih campur nih, jantan betina. Ini betina, Pak. Oh, betina toh. Jantan betina. Oh ya, coba kita lihat yang jantan ya. Jantannya. Oh, lebih ganas yang jantannya. Iya. Oh, cara makannya juga beda yang jantan dan betina. Ini kira-kira jantan ini satu ekor berapa kilo ini? Ada yang 2,5 kilo, ada yang 3 kilo, ada yang 2 kilo, Ini berapa ekor ini? kira-kira 15 ekor, 15 ekor ini. Yang betina tadi? 75 Oh, lebih banyak yang betina. betina. Untuk satu lele dia bisa ngawini berapa lele betina? Mas, ya kadang Lele jantan maksudnya mengawini lele kalau betina. pesanan lebih banyak itu Pak, kadang betina 2, jantan 1. Oh, bisa ya? Kalau bisa juga. Tapi harus yang jantan itu yang harus siap. Oh, jantannya harus siap. Harus siap, istilahnya harus sehat beneran gitu loh Pak, yang jantan itu. Kira-kira membuat cirinya yang sehat itu gimana lelenya jantannya? Gerakannya lebih lincah. Terus sebelum dipijak itu dikasih telur ayam kadang yang Oh, jantan itu. dikasih makan telur ayam. Iya, biar staminanya lebih Gimana bagus. cara mengasih makannya di? Kadang dicampurin sama pakan itu dikasih air, terus ditaruhin telur langsung diaduk, dijadikan satu, didiamin di 15 menitan lah istilahnya, langsung dikasih Oh, udah menyatu ya telur sama itu ya sama pakannya. pakan. Kali kita ke yang betina ini 70 ekor ya. Ya, Jadi untuk kasih makannya itu biasanya malam. Malam terus sama sore. kadang malam, kadang sore Pak. Tapi kalau masalah indukan itu pakan saya ditambahin bekicot biar cepat mengisi telurnya. Kalau udah barusan dipijat tadi malam itu, selanjutnya pakai tambahan pakan bekicot. Karena kalau pakan pemberian terus proteinnya masih kurang. Kalau lele itu harus minimal harus mengkonsumsi itu bekicot 1 minggu 3 kali kalau yang betina. Yang betina ya. Betina. Kalau yang jantan tadi telur ayam. Telur ayam, Kalau yang betina bekicot. bekicot 1 minggu 3 kali. 1 minggu 3 kali. Ini ya, indukannya betina sampai 70 ya. Iya, Ya, Mas siapa namanya? Mas Buhot. Ini hasil dari perkawinan yang dilakukan oleh Mas Buhori ya, Mas Buhori ya. Iya, Ini sudah berapa hari ini, Mas? ini sudah umur 20 harian Pak. 20 harian ya. Kira-kira berapa ekor dia?
Ini satu indukan, Pak. Ini satu induk, sekian banyak ini satu induk. Satu induk, yang betina satu, yang jantan satu. Iya. Cara ngawinkannya Ya, karena saat ini kita belum menemukan jantan yang siap ya. iya. Betina yang siap nanti akan kita liput pada saat yang siap ya. Iya, iya. Ini sekarang lagi pembesaran apa pembibitan aja ini? Pembibitan aja. Oh, pembibitan aja. Jadi bagi rekan-rekan yang akan membeli bibit bisa ke sini ya. Iya. Tapi katanya saya dengar-dengar sampai kewalahan Mas Bukhori ini Iya, Kak. melayani pembeli pembibitan ini karena Alhamdulillah. banyak sekali yang beli. Ya Mas ya. Iya. Jadi ini Mas Bukhori kita lihat lagi kasih makan untuk bibit yang akan dijual ya. Iya, Pak. Jadi di sini langsung penjualan pembibit ya Mas. Langsung penjualan pembibit, Pak. Baik, kita mungkin bisa wawancara langsung sama Mas Bukhori ya. Coba kenalan Mas. Halo, assalamualaikum. Nama saya Bukhori dari Desa Petong. Kerjanya apa Mas? Ya, kerja saya itu, Pak, budidaya lele. Meja. Sudah berapa lama? Udah 2 tahunan perkiraan, Pak. Ya, hasil sudah lumayan ya. Alhamdulillah. Ya, saya dengar-dengar itu tadi dari rekan tetangga, dari ketua pemuda, ketua paguyuban ya. Iya, Siapa ketua paguyubannya? Pak Udin. Pak Udin ketemu waktu kemarin di sana lagi acara tadarusan. Iya, betul, Ya, Pak Udin cerita bahwasanya Bapak itu untuk melayani pembeli itu sangat kewalahan ya. Iya, alhamdulillah, Pak. Iya, tapi kalau ada permintaan mungkin bisa diladeni ya. Iya, Pak. Karena tadi kita sudah liput ada yang namanya jantannya berapa ekor tadi? Ada 75. 75 dan yang betina? Ulangi. Keliru, Pak. Yang jantan ada 15. Yang jantan 15. Ada 75-an yang betina, Pak. Oh iya. Ya. Jadi kalau misalnya pembeli akan ada di sini akan disiapkan pesan dulu tapi ya. Ya, harus pesan dulu. Pak. Soalnya bibitnya kalau masih kecil-kecil kan kasihan, kadang di perjalanan itu ada masalah kalau masih kecil. Minimal itu ukuran yang saya keluarkan itu ukuran 3 cm gitu, Pak, sampai ukuran 6, 7, 8 gitu. Ukuran untuk 7 cm itu kira-kira udah berapa hari itu Mas dari penetasan? Kalau dari penetasan ukuran 3 cm itu 1 bulan. Kalau sampai ukuran 5, 6 itu kadang sampai 2 bulan itu, Pak. Oh, 60 hari. 60 hari ya. Kalau ukuran 3 biasanya 1 bulan itu udah nyampe ukuran 3. Kadang 25 hari itu udah ada yang bisa dijual ukuran 3 itu, Pak. Jadi minimal ukuran 3 yang kita jual supaya aman ya. Supaya aman. Oh, jadi Mas Bukhori ini memperhatikan konsumen ya supaya jangan sempat membeli itu kecewa dengan mati. Jadi minimal itu yang sudah 1 bulan atau 3 cm ya. Iya. Nah, karena untuk 5 dan 6 cm dia harus 2 bulan. Mungkin Mas bisa diterangkan masalah itu mungkin bagaimana untuk pengawinannya. Karena saat ini kondisi tidak memungkinkan karena belum siap untuk dikawinkan yang jantan dan betina. Mungkin bisa cara-caranya Mas, gimana Mas kira-kira Mas? Biasanya harus gini, Pak. Kalau masalah pengawinan itu tempatnya itu harus bersih, terutama yang dijaga itu tempat harus bersih, dibersihin semua, terus airnya itu bersih, Pak. Ya paling enggaknya tinggi air itu ya perkiraan berapa ya, perkiraan anggaplah 10 cm tinggi air itu. Oh, cukup 10 cm ya airnya ya. Biasanya kalau saya dulu itu sering gagal, terlalu tinggi itu kadang gagal, ya terlalu rendah itu gagal juga, Pak. Itu harus kita belajar dari masalah ikan juga sebenarnya. Jadi pengalaman Pak Bukhori itu kalau airnya terlalu tinggi dan air terlalu rendah itu tidak menghasilkan yang maksimal. Iya, jadi Mas Bukhori ini sudah membuat satu kesimpulan apabila untuk mengawinkan atau memijah ya. Memijah namanya Mas ya. Ya, memijah lele itu airnya cukup 10 cm. Tapi dengan catatan harus bersih ya Mas ya. Bersih
dari kotoran dan juga airnya harus yang baru bersih. Terus kan saya dengar-dengar dari teman-teman lain itu, dari YouTube lain itu kan ada dia pakai hijau, itu gimana Mas? Nah, kalau airnya udah bersih Pak, kolam udah bersih, itu hijaunya ditaruh di tengah-tengah itu. Hijaunya. Soalnya butuh juga, kalau nggak ada hijau itu nanti telur nggak merangsang ke indukan. Sebenarnya hijau itu terutama lebih butuh, memang harus ada banyak, istilahnya gini Pak, kalau masalah induk satu sama satu, terus dia itu kalau dikasih hijau itu nanti keliaran deket-deket hijau biasanya Pak. Terus nanti kalau udah nelor, hijau itu bisa dipindah ke tempat yang lain gitu Pak. Oh, berarti udah telur udah lengket di hijaunya gitu. Iya. Kalau satu malam wis nelor itu kadang saya itu dipindah Pak. Soalnya kalau ditaruh di satu kolam itu gak bakalan muat. Kalau telurnya itu jantannya bagus, terus yang betina itu udah matang gonat gitu. Terus untuk jantan yang bagus dan betinanya yang bagus itu sekali menetas berapa butir biasanya, berapa ekor lele Mas? Tergantung dari berat. Kalau istilahnya berat itu 1,5 kilo, paling rendahnya itu 20.000. Ya kalau sampai 2,5 kilo itu bisa nyampe 50.000. Oh itu telurnya, berat telurnya? Iya, tergantung dari berat kadang. Ya minim kalau berat 1 kilo paling enggaknya 10.000 lah kalau masih muda. Tapi kalau udah 1 tahun lebih sampai 2 tahun itu kan kadang tambah besar ikan itu. Terus produksinya biasanya kalau masih telur yang pertama itu gak begitu bagus. Biasanya yang paling bagus itu ketika udah telur 3 kali itu produksinya lebih bagus. Terus kalau indukan udah tua aja itu kadang saya nunggu nyampe 5 bulan yang mau nelor lagi Pak. Kalau masih muda perkiraan umur 2 tahun, 1,5 tahun itu 1 bulan bisa dipijah lagi asalkan pakanannya harus dijaga. Yang seperti tadi itu ya, yang jantan dikasih telur, yang betina dikasih bekicot. Ya, perlu gizi memang seperti manusia juga. Manusia juga untuk supaya bisa sehat juga harus banyak gizinya ya Mas ya. Terus ciri-cirinya itu Mas gimana Mas? Telurnya yang kira-kira untuk menetas yang lebih sempurna itu apa cirinya? Biasanya Pak, kalau di dalam air kelihatan itu agak kuning. Kalau di dalam air itu agak kecoklatan hitam gimana gitu Pak. Kalau diangkat nanti kuning. Biasanya itu tipesnya bisa nyampe 99% itu banyak yang netes. Terus biasanya kalau telur itu agak putih itu kebanyakan tidak netes Pak. Karena biasanya yang jantan itu masih belum cocok sama betinanya. Maksudnya yang jantan masih belum siap, yang betina udah siap nelor juga Pak. Tapi kalau masalah yang jantan itu kadang milih-milih juga yang mau kawin itu Pak. Gitu ya. Jadi dia milih-milih juga ya. Iya, betul. Memang benar Pak Buhori ini betul sekali. Jadi belum tentu selamanya ini dia kawinin tapi juga dia sempurna hasilnya. Panennya istilahnya menetasnya. Jadi itu ada mungkin permasalahannya si jantannya kurang tertarik sama betinanya. Ya kadang seperti itu Pak, pengalaman saya itu. Pengalaman Mas Buhori itu banyak. Ini juga banyak yang belum tahu ini. Ternyata lele itu juga perlu memperhatikan betinanya juga harus yang benar-benar yang bagus. Ya Mas Buhori ya. Terus itu untuk membedakan jantan dan betina yang sudah siap untuk dipijah itu gimana Mas? Apa ciri-cirinya Mas? Yang pertama kalau yang betina biasanya itu Pak merahnya agak tua. Terus siripnya itu kalau dipegang ngangkat gitu Pak. Terus gerakannya lincah. Terus perutnya besar. Biasanya kalau besar kadang itu ada yang besar juga meskipun lele itu udah 1 bulan perutnya ada yang besar, tapi itu ada ciri-ciri tandanya yang betina itu siap apa enggaknya Pak. Biasanya kalau dilihat sama yang betina itu merahnya agak tua, terus perutnya besar,
agak lembek Pak. Biasanya kalau itu udah siap. Kalau masalah yang jantan itu pertama ya siripnya ujungnya itu merah. Kadang di kemaluannya ada urat-urat yang merah-merah itu Pak. Biasanya kalau dipegang itu getar kemaluan yang jantan itu, terus di siripnya dipegang itu wis siap, gerakannya bagus, insya Allah itu bisa cepat produksi yang mau dikawinin itu semalam itu Pak. Jadi untuk melihatnya lele itu untuk siap untuk dipijah, pertama siripnya itu ya kalau dipegang berdiri. Terus warna siripnya merah, ya. Warna kemaluannya Pak. Oh, kemaluannya merah. Merah. Oh, merah ya. Baik yang betina maupun jantan. Nah, Itu sudah siap ya. siap Pak. Jadi kira-kira berapa hari Mas itu untuk menetaskannya, mengawinkannya lelenya? Ya biasanya kalau saya Pak, kalau kolamnya udah siap, hidupnya udah siap, saya taruh. Biasanya saya taruh jam 12 siang, nanti telurnya itu jam 3 malam, jam 2 malam gitu Pak. Terus besoknya kalau udah bertelur itu diambil sama saya Pak. Ya kadang saya nunggu waktu juga, kadang itu kalau langsung diambil indukan sama jantannya itu, yang betina sama jantan diambil di kolam pemijahan itu kadang masih belum, gimana ya istilahnya, sperma yang jantan itu belum lebar semua, kadang-kadang nggak netes juga Pak. Ya kadang saya naruh jam 12, ya kalau besok paginya saya ambil jam 12 juga biasanya Pak. 12 siang. 12 siang juga. Jadi telurnya sudah keluar semua ya. Sudah keluar semua biasanya itu. Terus untuk menetaskannya berapa hari Mas? Nah kalau tadi malam mija, terus besok saya ambil indukannya, yang besok malam lagi itu alhamdulillah kadang jam 12 itu bisa netes Pak. 12 malam ya. 12 malam sampai besoknya lagi, pokoknya Cepet ya. cepat Pak, 24 jaman perkiraan Pak. 24 jam netes biasanya. Sekarang pertanyaan yang saya ini dalam hati ini, atau juga rekan-rekan bertanya, kok bisa begitu cepatnya ya lele itu bertelur, mengeluarkan telurnya? Apakah kalau sudah betina itu sudah merah kemaluannya dan juga siripnya berdiri, ada kemerah-merahan, apakah telurnya itu memang sudah siap itu di dalam perutnya? Sudah siap itu Pak. Biasanya itu diwarkan manusia itu hamilnya udah nyampe 9 bulan. Oh, gitu ya. Sudah tinggal keluar aja ya. Tinggal keluar aja Pak. Soalnya kalau udah telurnya itu udah tua, terus yang jantan itu udah sama-sama siap, itu dikawinkan langsung Pak, kejar-kejaran gitu. Ya kalau kadang yang jantan masih menjauh, kalau pagi nanti kalau malam itu dikejar semua sampai luka semua kulitnya yang betina itu. Oh Pak. gitu, sampai gitu. Iya ada yang luka juga Pak. Jadi apakah cirinya kalau digabung lele, saya punya lele juga, digabung lele dan jantan betina, kalau ada kulitnya yang luka itu berarti wanita itu? Iya. Betina itu berarti? Yang betina, ya kadang jantan juga, karena kalau saya itu gak make Pak, kalau masalah Luka ya, nggak bisa jaminan ya. Iya. Mungkin juga jantan sama jantan berantem memperebutkan si anunya ya, betinanya mungkin bisa jadi gitu ya. Kalau bisa sama yang jantan. Iya, kayak tadi ya. Jadi dipisah ya. Yang jantan itu gak bergairah waktu dipijak itu, kalau ditaruh disatuin itu kadangnya gak, gimana lah istilahnya, ikan itu gak terlalu ngejar, tapi kalau dipisah ikan yang jantan itu insya Allah itu cepat ngejar, istilahnya cuman berantem pada sama yang jantan, berantem paling gitu. Lah ya seperti manusia juga ya, jarang kelihatan mungkin ya dipisah wanita sama pria. Pada saat ditemukan, dinikahkan mungkin lebih cepat dia reaksinya ya. Iya, lele juga begitu. Jadi lele juga harus dipisah antara jantan dan betinanya. Ya kesatuin juga Pak, kan kadang
istilahnya ilmunya nggak sama tapi tujuan yang sama. Ya kadang disatukan juga itu yang betina sama yang jantan. Ya kalau saya sendiri itu pengalaman dari teman-teman, kadang main ke rumah teman itu ilmunya beda-beda. Kalau yang teman satu pakai cara ini, saya praktekin dulu, bukan dengerin. Kalau masalah teman saya bilang ya ini saya coba, terus bilang disatuin saya coba. Saya pikir-pikir enak yang bisa ya kalau teman saya itu ada yang disatuin sama yang betina, yang jantan itu disatuin ada. Bisa jadi juga tergantung rezeki lah istilahnya. Tapi kalau saya pemikiran saya itu kadang mikirnya harus dibisa karena anggaplah istilahnya harus dibisa biar semangat gitu Pak. Lagi juga enaknya kalau kita pisah gitu kita bisa melihat satu kelompok itu yang jantan yang lebih matang gitu ya, betinanya yang lebih matang. Saya sangat setuju sekali dipisah seperti itu, karena supaya juga untuk memijahnya kita bisa lebih sempurna. Terus kita sekarang membahas masalah itu mungkin Mas Bohori, bagaimana menentukan kelaminnya jantan dan betina. Tadi belum kita bahas ya. Itu gimana kira-kira Mas Bohori pendapatnya? Kalau yang betina biasanya itu Pak, kelaminnya itu agak bungkak keluar, warnanya itu merah tua kalau yang betina. Kalau yang jantan itu biasanya Pak, kelaminnya itu agak panjang lah istilahnya, harus milih juga, jangan jantan itu jangan asal-asalan juga. Atau juga. Mas, ini kan banyak yang belum tahu kelaminnya lele, bisa kita lihat nggak kira-kira? Kalau sekarangnya bisa Pak, bisa ya. Ini kita kembali ke Mas Bohori, cara menentukan betina. Ini hati-hati ya rekan-rekan, karena ini harus orang yang berpengalaman cara megang lele, karena kalau enggak pengalaman nanti akan kena patilnya. Nah, merah seperti ini Pak biasanya Pak. Ini sudah siap berarti ini udah siap ya Pak. Ini yang bilang bengkak mana kelaminnya? Ini kan biasanya rata Pak. Terus kelaminnya yang di sini tuh agak keluar kan. Ini yang betina Pak. Oh, ini yang betina. Nah, perutnya agak besar, lembek kayak ini Pak. Jadi ini cara megang lele yang benar ya. Hati-hati ini patilnya. Inilah kelaminnya dari lele yang betina. Coba kita lihat yang jantan. Ini sebenarnya sudah siap untuk dipijah. Cuman kondisi lagi belum siap ya. Ini kita lihat sekarang yang jantan ya. Itu dipegang siripnya itu berdiri. Ini nggak begitu siap Pak. Ini belum siap ini, tapi kita sekarang mau lihat kelaminnya. Nah, kalau yang jantan, ini agak merah seperti ini Pak. Ini ya. Iya. Jadi beda, tadi tuh rata, yang jantan dia panjang keluar gini. Keluar seperti ini Pak. Nah, inilah kelaminnya. Ini banyak yang belum tahu rekan-rekan, ini untuk kelaminnya jantan. Tapi ini belum siap ya, tapi udah merah juga itu. Udah merah ini, tapi masih kurang. Masih muda ya. Masih muda Pak. Oke ya. Cara megangnya juga gitu, harus hati-hati. Biasanya dipegang seperti ini, siripnya bangun. Ini itu masih berdiri dia kalau udah siap. Yang penting kita udah melihat jenis kelaminnya lele jantan dan betina. Tadi setelah kita melihat hasil dari jantan dan betinanya lele, mungkin kira-kira Mas Bohori, kalau seandainya ada rekan-rekan yang kepingin beli bibit ini dan juga bisa bertanya masalah bagaimana pemijahan lele supaya cepat menetas, mungkin bisa dihubungi Mas Bohori ya. Iya, biasanya nanti Pak lewat langsung nomor HP, ada yang nelpon juga langsung lewat WA ya, bisa juga Pak konsultasi masalah itu Pak. Kira-kira nomor teleponnya berapa Mas Bohori? Nomor teleponnya, jadi kita tadi ternyata Mas Bohori juga persiapan untuk ini ya, untuk mempersiapkan pakan lelenya dengan mencincang bikicotnya. Iya, pantasan itu dia lelenya cepat ini ya. Untuk di ini. Mungkin tadi nomor teleponnya berapa Mas Bohori? Nomor telepon saya ya 087 Pak. 861 423 784. Di situ plus WA-nya Pak ada. Oh, ada WA-nya ya. Jadi Facebooknya ada nggak Mas? Ada, Facebooknya
Cahaya. namanya Cahaya. Biasanya itu langsung nampil kolam lele di belakang biasanya, Oh gitu ya. Ternyata tadi rekan-rekan ada juga kolam di belakang. Kita luas sekali, hampir 1 hektar, tapi kita belum sempat melihatnya karena kondisi juga ya, persiapan Mas Bukhori untuk ngasih makan lelenya. Terus tadi itu Mas, kalau seandainya ada orang mau beli tadi, mau beli bibit atau juga bertanya masalah Mas tadi, nomor teleponnya berapa tadi Mas? 087 861 423 784. Oke, demikian ya rekan-rekan semua. Kalau seandainya ada yang mau berhubungan langsung dengan Mas Bukhori masalah lele, silakan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.